Shalom. 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 Apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Berikan suara-suara bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat, ajaib dan luar biasa, dan mengasihi kita semua. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar, yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kami semua. Kami ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Kami ada saat ini semua karena kasih setia-Mu atas hidup kami. Saat ini kami datang, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau senangkan hati Engkau, kami mau muliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus, sebab hanya Engkau Yesus yang layak kami puji, kami agungkan, kami muliakan dan kami tinggikan. Engkaulah Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak kami puji dan kami muliakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami akan percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini dan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami akan percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada sorak-sorai kemenangan Tuhan di tempat ini. Karena Engkau bekerja, Engkau berkuasa atas ibadah kami pada saat ini, dan Engkau memberkati dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Bertatalah Tuhan atas setiap pujian kami, bertatalah Tuhan atas setiap Tuhan ibadah kami pada saat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan turun memenuhi setiap kami semua ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah namamu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Kami rasakan Engkau hadir senantiasa dalam hidup kami. Engkau senantiasa menuntun tiap langkah-langkah kami. Engkau senantiasa tetapkan setiap langkah-langkah kami. Kami tidak pernah berjalan sendirian, tetapi Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang membela kami, Engkau yang mengasihi kami semua dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Haleluya Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis pujian, berikan suara-suara bagi Tuhan Yesus. Katakan kami sungguh bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari
ada saat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Ku ada hari ini. Katakan dengan sungguh. Yes. Kita percaya, kita yakin bahwa kita ada saat ini karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Katakan walawasi Yesus. Haleluya Yesus. Aku ada hari ini karena Tuhan. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Seperti pelangi aku ada hari ini karena Tuhan baik dan kenangan baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu melewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tunjukkan kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semua makin berdiri. Kau sudah tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Dan ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau mulia dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Yang ku perlu Kau setia, Kau mulia, tulus dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau setia, dengan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau Bapa yang sungguh mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Dan semua yang siap menyenangkan hati Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat, yang terbesar, yang termulia. Siapa namanya? Siapa namanya? Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatan-Mu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik.
ada sukacita? Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dia yang terbesar, Dia yang termulia. Siapa namanya? Haleluya. Jangan pernah kita ragu dalam mengikuti Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya Yesus saja yang menjamin hidup kita semua. Amin. Haleluya. Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Amin.
Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebentar kita mau dengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita. Kita mau berikan hati kita yang paling baik, yang paling benar, yang paling kudus. Karena kita percaya saat ini Tuhan mau bentuk hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin hidup kita boleh layak untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengenal hidup kami. Engkau tahu cerita hidup kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi masalah kami. Dan Engkau tahu Tuhan isi hati kami, hidup kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, masalah boleh datang, sakit penyakit boleh datang, persoalan boleh datang, tapi semuanya itu tidak melebihi kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia, dan Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Engkau yang menjadi pembela kami, Engkau yang menjadi penolong kami. Waktu Tuhan tepat, Engkau berikan atas hidup kami, dan Engkau menjadikan kami semua umat yang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya seberapapun pujian kami percaya boleh menaik mumpung tinggi di hadapan-Mu, boleh menyukakan hati Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus.
setia. Bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Glory. Ku ikut panggilan-Mu Tuhan, Ku kan setia sampai akhir. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan anugerah-Mu melimpah atas kami. Kami telah memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Dan Engkau hadir tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Kami sudah memberkati Engkau Tuhan dengan pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan Engkau juga akan memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera dan kasih Tuhan masing-masing kita sudah hadir saat ini. Setiap manusia tidak lepas dari masalah hidup, dari tantangan hidup, dari pencobaan yang dialaminya. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk tetap teguh di dalam iman saudara dan saya. Jangan sampai membuat iman kita jadi goyah dalam menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Dan kita jalani itu bersama dengan Tuhan tentunya. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bagi orang-orang yang percaya, ya, apalagi dalam menghadapi pencobaan, tetapi kita akan, bahkan Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa bertahan dalam pencobaan dan membuat kita jadi menang di dalam Tuhan. Mari kita buka dalam Yakobus pasal 1. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Dikatakan berbahagia, bergembira. Ya, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Bagaimana mungkin orang bisa bertahan, bisa berbahagia dan dia bisa bertahan dalam pencobaan. Dan inilah firman Tuhan. Kalau dia sudah tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau ayat yang kedua, pasal 1 ayat 2 katakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan atau berjenis-jenis atau bermacam-macam pencobaan, bermacam-macam kesulitan, bermacam-macam masalah dalam hidup ini. Tetap bertahan. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, tetap bertahan. Pada saatnya nanti kita akan tampil menjadi orang-orang yang menang di dalam Kristus. Haleluya. Ya. Kita akan menjadi orang yang kuat nantinya. Ada 3 hal yang membuat saudara saya teguh dalam pencobaan. Yang pertama dikatakan, pencobaan itu menguatkan iman saudara dan saya. Ya. Membuat iman kita kuat, tangguh menghadapi pencobaan. Tidak akan mudah mundur sedetik pun apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ya. Justru dengan adanya pencobaan itu memberikan kesempatan bagi kita untuk memperdalam iman saudara, menyempurnakan iman saudara dan saya juga. Haleluya. Sehingga kita dimampukan menghadapi apapun juga karena iman yang membuat kita jadi kuat itu tadi. Bisa bertahan. Apalagi Tuhan menggunakan situasi tersebut untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur dalam hal ini. Dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap kuat dan teguh dalam Tuhan. Memang kita tidak lepas dari masalah, dari tantangan, dari pencobaan. Tergantung bagaimana sikap saudara dan saya menghadapinya. Apakah kita mundur atau terus kita jalani itu? Tapi saya yakin Tuhan pasti bersama saudara dan saya. Memberikan kemampuan bagi saudara dan saya. 1 Petrus pasal 1. Demikian firman pasal 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Dikatakan dengan jelas, bergembiralah akan itu.
Bagaimana mungkin kita bisa bergembira dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi kesulitan, menghadapi masalah hidup. Harus bergembira, dan ini firman Tuhan katakan. Mau tidak mau ya harus kita jalani itu. Karena jelas firman Tuhan, bergembira, bersukacita. Ya. Kamu seketika harus berduka cita. Seketika artinya tidak berlangsung lama. Haleluya. Bergembira Bapak. Itu untuk membuktikan iman saudara dan saya. Yang nilainya itu lebih tinggi dari emas yang fana. Tapi kan endingnya ada endingnya. Saat kita menghadapi cobaan, bergembira, bersukacita, endingnya saudara akan memperoleh puji-pujian. Saudara dan saya memperoleh apalagi kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Nah di situ endingnya. Lah kadang-kadang kita ini, kenapa Tuhan saya harus menghadapi seperti ini? Kadang kita tidak pernah mengerti dan memahami. Nah setiap di balik pencobaan, masalah dan sebagainya, itu ada endingnya nanti. Iman kita diuji memang. Tapi kan ada puji-pujian, kehormatan, di mana Tuhan menyatakan kemuliaan. Nah di situ ending. Haleluya. Makanya kita harus menguatkan kepercayaan saudara dan saya di dalam Tuhan. Jangan sampai iman kita jadi lemah. Tetap kuat. Itu yang pertama dikatakan, pencobaan menguatkan iman. Dan iman kita jadi tangguh, kuat menghadapinya. Sehingga kita bisa mampu menjalaninya. Karena ada Tuhan bersama saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan tidak mencobai di luar kemampuan kita. Ada solusinya. Kenapa saya katakan Tuhan tidak mencobai di luar kemampuan kita? Karena Tuhan mengetahui batas kemampuan manusia. Tuhan tahu batas kemampuan manusia. Dan Dia tidak akan membiarkan kita dicobai atas kekuatan kita sendiri. Ada jalannya, ada jalan keluarnya ada. Pencobaan yang kita alami itu. Pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-10. Satu Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, masalah-masalah yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita alami, itu hal yang lumrah, biasa.
Tidak melebihi kekuatan manusia, dikatakan ayat ini. Tapi kita punya Allah yang setia. Allah yang bertanggung jawab, Allah yang setia dikatakan. Ia tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Allah yang setia. Ada bersama saudara saya. Ya. Saat saudara saya dicobai, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada solusinya sebenarnya. Ya, ada solusinya Bapak Ibu Saudara yang kami kasih. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saudara saya dapat menanggungnya. Itu dia. Kita bisa dapat menanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kita kekuatan, kemampuan bagi saudara saya. Karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang setia, tahu kemampuan kita masing-masing, Tuhan tahu. Tapi kan Tuhan memberikan jalan keluarnya. Ada masalah yang kita hadapi, Tuhan berikan jalan keluar. Ya. Kesulitan yang kita hadapi, ada jalan keluar. Pencobaan yang kita alami, ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Sehingga kita bisa menanggungnya. Ada kemampuan. Roh Kudus memampukan saudara saya. Memberikan kesanggupan. Kita lihat contohnya. Ayub bisa bertahan dalam pencobaan. Luar biasa. Tuhan izinkan itu terjadi. Dia bisa bertahan. Ya. Dan endingnya kita lihat. Saat Ayub dia bertahan dalam pencobaannya. Dia mampu melewati semuanya itu karena bersama dengan Tuhan. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan pada saat Ayub menghadapi pencobaan. Saat dia bertahan dalam pencobaan. Saat dia harus kekayaannya habis, hancur semua, anak-anaknya mati semua. Kalau kita berpikir secara logika, mungkin Ayub bisa stres. Tidak sanggup. Untuk apa saya ikut Tuhan kalau gini jadinya? Mungkin begitu. Untuk apa saya harus ikut Tuhan? Harus menghadapi semuanya ini. Untuk apa harus saya setia ikut Tuhan? Kalau Tuhan izinkan seperti itu. Tapi kita lihat, Ayub bertahan. Tapi Tuhan memberkati luar biasa. Di pasal yang 42 sini Tuhan sanggup melaksanakan apa yang dia janjikan. Luar biasa. Ayub bertahan. Mari Bapak Ibu, kita bertahan. Menghadapi apapun juga. Jangan mundur sedikit pun. Karena Tuhan punya maksud yang baik dan indah bagi saudara dan saya. Apa yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, pencobaan itu memperkuat ketabahan, kesabaran. Ketika saudara saya teguh dalam pencobaan, di situ kita belajar untuk tabah dan sabar menghadapinya. Ingat bagaimana para nabi-nabi juga mengalami hal itu. Mengalami satu penderitaan yang berat.
Sadrak, Mesak, dan Abednego dia bertahan. Dia kuat menghadapinya, walaupun harus masuk dapur api. Tapi dia punya iman yang kuat, yang luar biasa dalam hidupnya. Justru dengan adanya pencobaan itu mempersiapkan saudara dan saya untuk mendewasakan iman saudara dan saya. Sebenarnya untuk menjadi iman yang dewasa, Tuhan melalui pencobaan tadi itu, Tuhan sudah persiapkan menjadi orang-orang yang dewasa, membuat iman kita jadi sempurna di dalam Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, pasal 1 ayat 3 dan 9, di situ kita lihat menjadi iman yang sempurna. Haleluya, kuat, tangguh menghadapinya. Maka saya katakan ada berkat yang luar biasa yang kita terima. Kita baca dalam Roma pasal 5. Tiga dan 4, ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan, dalam pencobaan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan atau pencobaan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada pengharapan, ya. Ada luar biasa. Teguh dalam pencobaan berarti apa? Percaya sepenuhnya, meskipun situasinya sangat berat. Kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun dalam rasanya berat menghadapinya. Dan itu akan yang membuat kita menjadi tetap teguh di dalam kita dalam Tuhan. Saat saudara dan saya menghadapi pencobaan, percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Kenapa? Dia sangat mempedulikan saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia sangat peduli bagi saudara dan saya. Maka dari katakan ada jalan keluarnya kan tadi itu. Tetap bertahan. Jangan sampai goyah. Enggak usah ikut Tuhan kok seperti ini jadinya. Bukan, Tuhan punya maksud yang baik kok. Apalagi kalau Tuhan izinkan sakit, izinkan pencobaan, masalah, dan sebagainya lah. Tetap bertahan. Dan saya sudah alami itu, saya tetap bertahan. Tapi saya tahu di balik semua itu Tuhan mau menyatakan kemuliaan bagi saudara dan saya. Karena Dia mencintai saudara dan saya, Dia mengasihi saudara dan saya. Tidak mungkin Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya, membiarkannya. Teguh di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Coba kita buka di dalam Ibrani pasal 2. Ibrani 2 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, Ibrani 2 ayat yang 18. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus sendiri dikatakan di sini
menderita karena pencobaan. Kita lihat dalam Matius 4, pencobaan dibawa ke satu padang gurun. Nah, di saat saudara mengalami dicobai, dia menolong mereka yang dicobai. Karena Tuhan sendiri sudah mengalami pencobaan tadi itu. Yesus sudah mengalami banyak penderitaan, banyak pencobaan yang dialami dalam hidupnya. Dari ayat ini katakan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Luar biasa. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, tetap bertahan. Dan Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jangan sampai kita katakan, Tuhan kenapa ini bisa terjadi Tuhan. Ya sudah, jalani saja. Tuhan punya maksud yang baik kok. Yang kadang-kadang tidak pernah mengerti kita ini. Coba kita, memang tidak ada di catatan saya nih tadi, Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu artinya Tuhan turut merasakan apa yang saudara dan saya alami dalam hidup ini. Dia mengerti, saudaraku. Mungkin selama ini kita mengalami masalah hidup, pencobaan dalam hidup. Kita tidak ngerti mungkin, kalau tidak kuat Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, dia turut merasakan apa yang kita alami dalam hidup ini. Dia merasakan. Dia tahu pergumulan saudara dan saya, dia tahu. Dia tahu kesulitan saudara dan saya. Dia rasakan itu. Dia pasti menolong orang-orang yang dicobai. Menolong saja kita menghadapi masalah hidup. Saat kita sakit, kita disembuhkannya. Saat kita menghadapi masalah, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan kita dimampukan untuk melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Dan dia mencintai saudara dan saya. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, jangan sampai goyah iman kita. Tetap terus maju terus, pantang mundur. Haleluya. Firman Tuhan sudah jelas hari ini. Saya tidak tahu pergumulan saudara selama ini. Saya tidak tahu pencobaan apa yang saudara alami. Tapi kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang dahsyat memberikan jalan keluar sehingga saudara dan saya dapat menanggungnya dan mampu untuk menangguhkannya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujian, aku berserah kepada Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Yesus. Aku berserah, katakan aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah.
Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sementara musik nyanyikan pujian ini, kita diam sejenak dengan perlahan-lahan musik. Saya tidak ngerti pergumulan saudara, saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti masalah saudara. Yang tahu hanya Tuhan. Dia sanggup menolong saudara saya. Yesus sudah mengalami pencobaan yang luar biasa. Dia sanggup menolong orang-orang yang dicobai. Dia sanggup menolong orang-orang yang sakit hari ini disembuhkan. Dia sanggup menolong orang-orang yang menghadapi kesulitan, masalah hidupnya. Dia memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Sehingga saudara saya dapat mampu menanggungnya. Karena manusia punya keterbatasan. Jangan kita merasa hebat, saya bisa. Tidak, kita punya Tuhan. Mari ibu-ibu nyanyikan pujian ini. Bapak-bapak berdoa sementara. Aku dengan perlahan-lahan. Bapak-bapak berdoa, menyembah. Sikatara yamako walaya sangkara. Bapak-bapak memuji Tuhan, aku berserah. Ibu-ibu berdoa, menyembah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Bersama-sama, aku berserah. Aku berserah. Kurabaya Sangkataraya Baru. Aku berserah. Juru Selamat, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, malam ini. Biarlah firman ini benar-benar memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya, supaya kami bisa bertahan menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Karena Tuhan sangat mencintai kami, mengasihi kami, dan sangat mempedulikan kami. Dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan sudah menjadikan kita semua umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Tetap berbahagia, tetap berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita semua. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa, kami punya Allah yang setia, Engkau Allah yang telah menolong kami, bahkan Engkau masih sanggup Tuhan untuk menolong kami. Amin. Kami mau teguhkan iman kami, hati kami Bapa. Kami mau hanya berserah kepadamu sebab Tuhan masa depan kami ada dalam Engkau dan harapan kami tidak akan hilang ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya itu Tuhan Yesus. Dan sore hari ini Tuhan kami membawa sedikit dari yang kami miliki Bapa. Persembahan kami Tuhan, mata uang kami Bapa, biarlah Tuhan memberkati, perkenankan setiap persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami beri dapat berguna bagi kerja-Mu di sini Tuhan Yesus. Dan biarlah pekerjaan-Mu semakin luar biasa di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memberikan yang terbaik dengan hati kami Tuhan. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yesus kita dahsyat.
dipersilakan duduk dan kita akan mendengarkan pengumuman warta gereja sepekan yang akan disampaikan oleh Bapak Daud. Shalom, shalom puji Tuhan. Warta sepekan yang akan saya sampaikan malam hari ini untuk ibadah berjalan sebagaimana biasanya. Minggu pagi Efrata Kids jam 8, sore ibadah raya jam 4 sore seperti hari ini. Dan Selasa doa dan penyembahan jam 6 sore, serta hari Rabu latihan tamborin. Dan hari Kamis ibadah WBI digunakan latihan kur Natal dan gabungan untuk gabungan dan WBI tentunya ya. Dan juga hari Sabtu ada ibadah Youth Rising Generation yang diisi juga dengan latihan kur. Dan selesai ibadah malam ini ada latihan kur dan gabungan. Dan untuk Natal saya beri kesempatan, saya buka termin yang ketiga bagi Bapak Ibu dan Saudara yang ingin menabur kasih Natal malam ini, boleh angkat tangan barangkali ada. Atau mungkin bisa menghubungi Ibu Oristanti, malam ini nggak hadir ya, atau Ibu Yuni juga bisa ya untuk bendara Natal. Dan terakhir Natal, dana Natal dikumpulkan tanggal 14 Desember 2025. Dan juga nanti selesai ibadah, jemaat jangan pulang dulu, ada berkat yang bisa dinikmati, perjamuan kasih selesai ibadah nanti ya. Dan untuk penerima DOP yang biasa menerima di setiap bulannya, nanti selesai ibadah bisa ke aula sebelah menghubungi Bapak Christopher atau Ibu Yon ya untuk menerima DOP. Dan saya perlu sampaikan tentang visi misi DOP, saudaraku yang kasih. DOP atau Development of Poor yang kita jalankan beberapa waktu ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan bahwa DOP itu donaturnya berasal dari jemaat ya, dan digunakan difungsikan bagi jemaat lansia, para janda dan juga hamba-hamba Tuhan yang memasuki usia lanjut ya. Jadi setiap bulannya kita berbagi kasih berupa sembako dan lain sebagainya, dan kalau dananya cukup setiap bulan kita bisa mengadakan makan-makan ya. Tetapi jika tidak cukup ya kita tunda di bulan berikutnya. Barangkali ada Bapak Ibu Saudaraku yang ingin bergabung dengan kami di DOP, bisa menghubungi Bapak Christopher ya, memberikan nomor teleponnya. Nanti kita akan bergabung bersama-sama di DOP. Dan ini akan terus berkelanjutan, betul Pak ya? Bukan hanya di tahun ini saja, tapi di tahun-tahun berikutnya. Ya, tujuan daripada DOP, makan-makan dan lain sebagainya itu hanyalah kita berbagi kasih dengan saudara kita ya. Tidak ada tujuan yang lain. Kita hanya berbagi kasih yang Tuhan berikan pada kita, kita salurkan pada jemaat-jemaat yang membutuhkan, yaitu sekali lagi para jemaat lansia, para janda, dan juga hamba-hamba Tuhan yang masuki usia lanjut ya. Jadi di sini tidak ada yang namanya jemaat kurang mampu, tidak ada. Kita semua jemaat dimampukan karena kasih Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Ya, jadi tidak ada jemaat namanya wah kurang mampu Pak Daud, tidak ada. Semua jemaat itu mampu. Kenapa? Karena kasih Tuhan, Roh Kudus yang diberikan Tuhan pada kita. Barangkali ada nanti yang mau bergabung dengan kami di DOP, bisa menghubungi Bapak Christopher. Ya, demikian yang saya sampaikan, sekurang dan selebihnya saya minta maaf dan waktu saya kembalikan kepada Bu Ibu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita percaya apa yang sudah kita beri, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita percaya ibadah saat ini ibadah yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Apa
hadirat-Mu ya Bapa, kehadiran-Mu, sehingga motivasi kami hadir dalam ibadah tidak hanya karena kami orang Kristen, bukan kami anak-anak-Mu, tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau, memiliki kerinduan untuk memuliakan nama-Mu, memiliki kerinduan untuk mengagungkan Engkau Tuhan, memiliki kerinduan untuk mendengar firman-Mu, dan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa atas firman yang sudah kami terima, yang kami dengar, dan kami percaya. Kami belajar dan belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Bapa, urapi Tuhan dengan urapan selalu baru dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Dan kami semuanya di tempat ini diberkati oleh Tuhan, di mana kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk kedatangan yang kedua kali ya Bapa. Maka dari itu Bapa, kami ya Tuhan beri kemampuan Tuhan untuk kami lebih taat dan lebih setia lagi dalam ibadah kami, pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Sehingga saat Engkau datang kedua kali atas dunia ini, kami didapati masih ada iman, percaya, pengharapan kepada Engkau Tuhan. Karena kami bersama-sama masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga bagi Natal kami tanggal 25 Desember Tuhan. Kembali kami mohonkan akan cuaca ya Tuhan, cuaca cerah, sehingga seluruh umat-Mu dapat bersorak-sorai dengan bahagia, yaitu untuk mengikuti, menghadiri di dalam perayaan Natal ini Bapa, sehingga dapat mengagungkan, memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya dana-dana Natal yang dibutuhkan Engkau mencukupkan. Kami percaya Tuhan lewat jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, sehingga Natal tahun ini Natal yang senantiasa memuliakan nama-Mu dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa juga bagi donatur-donatur DOP ya Tuhan, beri kami senantiasa kesehatian, karena kami di dalam hal ini tidak untuk siapa yang hebat, tetapi kami sehati untuk saling berbagi kasih ya Tuhan, sehingga kami percaya berkati ya Tuhan DOP di donatur ini Tuhan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendak daripada Engkau Tuhan, dan kami dapat memberkati yang membutuhkan berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan berdoa juga pada saat sore hari ini bagi makanan minuman yang akan kami nikmati bersama-sama, disucikan atasnya di kesehatan bagi tubuh kami, dan kembali berkat-Mu juga bagi janda miskinnya piatu, di gereja jemaat-Mu semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga sebentar kami akan pulang, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari kuasa kecelakaan, kuasa maut apapun ya Bapa, yang berjalan kaki, berkendara, semuanya di dalam perlindungan yang sempurna, sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat ya Bapa. Sehingga di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami semua terlibat pada sore hari ini, maupun WL Singer, pemain musik, Aser, maupun yaitu multimedia, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujikan Engkau, inilah Tuhan Yesus yang doa kami. Kami pelaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, dalam pesan Roh Kudusnya, ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus semuanya, shalom.